Iya, Abdul Manan. Ya, sudah hadir ya. Ya, alhamdulillah. Hadir, Prof. Ya, Habis semangat. isi khutbah Jumat, Prof. Baru Iya, nyampe. iya, berarti waktunya mepet sekali itu kan? Iya, betul. Makanya khutbah Jumatnya ikut prokes aja, Prof. Iya, iya, iya. Prokesnya berapa? 5 atau 10 menit? Ya, 2 khutbah itu 15 menit lah, Prof. Oh, alhamdulillah, iya, iya. Berarti Kultum dengan lah, sholat kultum, Prof. 30 menit juga. Ya, selesai 30 menit juga, Prof. Ya. Ini tampaknya Pak Manan ini Pak Andi nggak bisa masuk ya. Oh, nggak masuk, Prof, ya? Ya Pak Andi juga Iya, enggak, Prof. Pak Iding juga enggak ya. Jadi saya nunggu aja ini. Ya, Prof sama juga lah. Iya, 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 iya. Siapa yang presentasi hari ini Pak Manan? Pak Sumaranto ya? Saya, Ya, Pak Sudaryanto ya, kalau ya, nggak ya, salah. Prof. Ya, Oh ya, iya, Prof. Ya, iya. Prof. Pak Sumaranto sudah berapa yang hadir nih? Bisa kita lihat? Oh, 5 baru ya? 5. Baru 5, Prof. Ya, 5. kita tunggu. Oh, 5. Kita tunggu. Ini saya melihat sepintas makalahnya Pak Sumaryanto lumayan bagus gitu ya. Makasih, Prof. Mungkin udah dapat polanya Pak Andi ya. Lagi. Nah, iya. Cuma memang ya. Kalau S3 harus bagus, Prof, kecuali S2. Iya. Jadi saya melihat polanya Pak Andi betul ini. Iya, betul, Prof. Oh, Adep udah masuk nih ya. Adep. Siap, siap. Ya, alhamdulillah. Siap, Prof. Ya, Adep. Ya. Ya, izin, Prof. Prof Andi katanya hari ini berhalangan sepertinya, Prof. Beliau lagi. Iya, Prof Andi juga, Pak Diding juga. Oh, gitu. Ya, Prof. Ya, kita tunggu mahasiswa dulu lah. Kalau sudah ada 10 nanti kita mulai aja. Baik, Prof. Jadi ini bisa semacam benchmark ya, bisa semacam contoh bagi teman-teman yang lain gitu menulisnya.
Banyak juga di Prof, 30 halaman. Iya, banyak ini udah jadi, tinggal dipoles sedikit aja ini. Iya, udah 90%. Iya, tinggal dipoles sedikit itu jadi. Karena kayaknya Pak Sunaryanto ini sudah memahami betul polanya Pak Andi kayaknya. Iya betul. Sudah lumayan, Prof. Iya, 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 iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat ilmu nulis dari beliau juga, Prof. Alhamdulillah. Oh iya, iya, iya. Dulu nggak gradual aja nulisnya, tapi sekarang udah dapat ilmu dari beliau. Alhamdulillah. Ini ya penelitian PKS ya, Ya, Mas Pak Walid. Manan. Ya, Ya, Pak sekarang Manan. lagi rame nih membolehkan kadernya poligami. Itu udah Ya, lama boleh teliti, Pak Pak. Manan. Ya, Tapi nanti ini diskusikan lagi, itu, boleh lah. tapi ditarik lagi itu, sudah ditarik lagi. Ya fluktuatif kalau begitu. Ya itu kan apa selalu menjadi debatable ya. Ya, Prof. Harusnya bikin suatu statement yang lebih asik lah untuk bangsa dan negara, jangan poligami. Sudah 11, bagaimana Pak Yanto kita mulai? Mulai aja, Prof, boleh? Kita mulai aja. Biasanya polanya Pak Andi gimana? Dibuka dulu lalu nanti langsung diserahkan gitu? Dibuka dulu ya, dibuka dulu aja. Oke. Nanti baru kita... Baik, teman-teman, mari kita buka pertemuan perkuliahan virtual kita pada sesi ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang hadir pada kesempatan ini, kalau di sini saya lihat ini ada 11 orang, berarti ada beberapa orang yang belum gabung. Nah, sambil kita tunggu, kita mulai saja. Ini kebetulan yang pertama dapat kesempatan ini Pak Sunaryanto, dan Pak Sunaryanto sudah membuat makalahnya dan sudah mengikuti tampaknya pola-pola yang disampaikan oleh Prof. Andi di awal perkuliahan kita. Nah, sehingga nanti mungkin struktur ini bisa menjadi model bagi teman-teman yang lain di samping diskusi tentang substansi yang dibahas, begitu kan? Jadi ada aspek model, polanya, strukturnya, dan ada juga substansi pembahasannya. Nah, pada aspek struktur dan substansi ini lah kita bisa mendiskusikan beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Sunaryanto. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya kira silakan Pak Sunaryanto, berapa menit dibutuhkan untuk presentasi biasanya Pak Yanto? 10 menit aja, Prof. Hah? 10 menit insya Allah, nggak lama-lama. Oke ya, oke 10 sampai 15 menit lah ya. Nah, setelah itu kita coba diskusikan dalam berbagai aspek penyajian Pak Sunaryanto ini. Silakan Pak Sunaryanto, mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Prof. Yusron dan teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan yang ini bisa bertemu di ruang Zoom kita. Alhamdulillah saya diberi kesempatan pertama kali ya untuk menyampaikan materi yang saya tulis ya. Tentunya nanti mungkin masih banyak hal-hal yang harus dibenahi ya, mungkin sebelum masuk di substansi, karena memang waktu 2 minggu saya sendiri mengakui ini mungkin nanti struktur yang paling bermasalah mungkin adalah referensi ya. Referensi yang saya dapat beberapa ini baru jurnal sebagainya. Seharusnya
memang harus mendapatkan dari buku-buku induk. Misalnya tentang buku kami itu kan banyak yang ditulis tuh kan, manhaj kami itu ada, tapi karena waktunya mungkin mepet, jadinya saya belum mendapatkan itu, dan mungkin yang saya tulis itu hanya berdasarkan sumber yang kedua, belum primer. Itu mungkin nanti yang harus diperbarui untuk struktur apa namanya referensi. Kemudian saya juga melihat, membaca di dalam berbagai jurnal itu ternyata belum banyak yang menulis, maksudnya adalah yang terbaru itu masih sangat jarang. Apalagi yang konteksnya adalah internasional dengan bahasa Inggris masih sedikit. Maka yang saya pakai lebih banyak bahasa Indonesia seperti itu. Mungkin kalau dilihat substansinya sih belum terlalu bagus. Jurnal-jurnal yang akreditasinya sih belum baik lah, tapi itu yang saya kejar sama 2 minggu, kemudian nanti ke depan ada perbaikan seperti itu. Baik ya teman-teman, kita mulai ya. Jadi judulnya adalah tadi dakwah tarbiyah ya, global santri di kami ya. Jadi terminologi global santri itu nanti seperti di sini saya mendapatkan 2 perspektif. Pertama dari kalau salah Najib Burhani, dan satu lagi Yon Mahmudi itu kan. Yon Mahmudi menulis jurnalnya di tahun 2008, agak lama sebenarnya. Dia membagi terminologi santri menjadi 2 aspek ya. Pertama secara umum disebut new santri, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan PKS sendiri yang disebut sebagai global santri itu kan. Nah ini saya membedakannya menjadi 2 tipologi. Kalau new santri dalam gagasan apa namanya Burhani dan Yon Mahmudi itu lebih kepada tipologi keagamaan. Nah, ketika Yon Mahmudi menggunakan terminologi global santri, maka disebut sebagai tipologi politik. Ya, gerakan keagamaan, tapi dia masuk pada ranah politik. Tapi namanya teori mungkin, dan sudah lama Yon Mahmudi itu teorinya 2008, mungkin perlu sebuah elaborasi lagi ya untuk melihat atau merekonstruksi teori itu. Tentu saja dengan penelitian yang lebih panjang gitu kan. Kalau di sini mungkin belum cukup seperti itu. Nah, kita melihat apa namanya santri itu kan di dalam teknologi yang umum adalah biasanya merujuk pada konsep Clifford Geertz ya. Jadi ada santri, priayi dan abangan ya. Dan ini udah lama juga kan teman-teman, bukunya udah sangat lama kan, tapi ini tetap menjadi buku apa namanya rujukan lah di dalam konsep keagamaan Jawa dan sebagainya, termasuk tipologi santri. Tapi sebenarnya kalau kita mau melakukan sebuah kajian mendalam, pasti akan mengalami sebuah perubahan ya tipologi itu tadi yang dibuat oleh si Mahmudi dan Burhani ya. Ternyata dalam perjalanannya santri mengalami evolusi ya. Dia yang awalnya santri tradisional di dalam misalnya di Indonesia lebih banyak lulusan pesantren NU sebagainya, dia tradisional, kemudian berbagai budaya asing masuk ya, modernitas itu masuk, pemikiran-pemikiran dari luar itu masuk, termasuk tadi pemikiran tipologi politik ya, transnasional ya. Kalau di dalam makalah saya misalnya adalah gagasan dari Ikhwan Muslimin dan sebagainya. Kalau dalam sejarah mungkin masuknya tipologi ini adalah kalau saya tidak salah baca teman-teman, saya lupa referensi tapi pernah membaca buku-buku itu, termasuk bukunya apa namanya Pak Purwadin Mutadi ya di 5 PKS sebagainya, kemudian beberapa buku-buku tentang kami juga, kemudian beberapa jurnal yang ditulis mengenai segala ini adalah sekitar tahun 90-an atau 80-an sini saat waktu itu terjadi gelombang apa namanya belajar ya ke Timur Tengah sebagainya. Di sisi lain memang waktu itu banyak lulusan santri yang belajar ke Eropa, di Amerika sebagainya, kemudian ada juga yang belajar ke Iran, kemudian ada yang belajar ke Madinah, kemudian di Al-Azhar. Nah, disinilah kemudian mereka misalnya mengadopsi pemikiran itu kan. Mereka kalau di dalam kala ini dia berinteraksi dengan gagasan Ikhwan Muslimin yang
digagas oleh Hasan Albana dan yang lebih ketat adalah Said Qutb sebagainya. Nah, kemudian mereka pulang, kemudian mereka bangun jaringan dakwah ya. Jadi kalau kita kaitkan juga dengan gagasan Natsir, sebenarnya ada kaitan ya. Nah, jadi ketika Masyumi dibubarkan, mereka tidak lagi bisa berpolitik di dalam negara, maka mereka kemudian melakukan dakwah underground menggunakan masjid sebagai gerakan dakwah. Nah, waktu itu maka tumbuhlah berbagai gerakan-gerakan dakwah masjid ya. Lalu muncullah misalnya dalam dakwah kampus yang diinisiasi oleh gerakan tarbiyah PKS tadi, kemudian ada BKLBK yang diinisiasi oleh HTI ya, kemudian Salafi tidak terlalu kontestasinya tidak terlalu kelihatan ya, tapi dia memiliki kampus di Libya dengan seperti itu. Nah, di situ awal mula gerakan dakwah tarbiyah itu masuk teman-teman ya. Nah, kembali ke dalam terbelakang masalah, kemudian setelah interaksi mereka di Timur Tengah, dan mereka pulang bahwa nilai-nilai itu ya. Mereka kemudian di tahun 98 misalnya, nanti di sini juga saya tuliskan, kami kemudian menjadi inisiator untuk menyaksikan Soeharto sebagainya. Nah, kemudian dia mengucap menjadi gerakan-gerakan yang disebut parlemen jalanan juga. Nah, gerakan kami ini memang awalnya adalah dia lebih pada politik ideologi Islam. Jadi kalau kita menggunakan terminologi pemikiran Hasan Albana, sebenarnya mereka tidak terlalu politiknya tidak terlalu. Bahkan dakwah Albana itu kan lebih ke dakwah jalanan, warung kopi misalnya, ke tempat-tempat hiburan gitu kan. Dia tidak berpolitik. Sepertinya genealogi ini kemudian diadopsi oleh Said Qutb yang ketika waktu memang dia berada pada rezim yang represif ya. Kemudian akhirnya dia menghasilkan satu tafsir di dalam penjara ya, ketika itu tafsir di Al-Quran, kemudian akhirnya dia digantung dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya, tapi sepertinya ya, tapi ini mungkin masih terbatas pembacaan saya. Sepertinya kalau kita membandingkan, Al-Albana sendiri tidak terlalu dakwah itu adalah dia tidak terlalu berpolitik ya, dia lebih membangun sebuah komunitas ummah atau Islam kayak gitu. Nah, baru pada perjalanannya misalnya saat tutup itulah mungkin garis-garis politik mulai ada. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian di Indonesia juga seperti itu, gerak-gerakan politik itu PKS itu di awalnya adalah gerakan dakwah kan, dari gerakan masjid, kemudian dia ke parlemen dalam bahasa mereka kan. Nah, di tahun-tahun itu barulah tahun 98 setelah Soeharto lengser, PKS kemudian masuk di dalam parlemen ya. Awalnya Partai Keadilan, kemudian dia berubah nama menjadi PKS. Nah, di waktu itu menjadi koalisi dari SBY sebagainya. Nah, jadi awal gerakan menggunakan Islam yang politis ya, tapi di dalam perjalanannya mereka ternyata ijtihad politiknya berubah karena memang di dalam demokrasi tidak bisa ya dia memaksakan satu Islamisme yang dalam konteks lebih ternyata ada radikal, maka dia masuk di demokrasi sebagainya. Termasuk yang diadopsi oleh kami. Kami ini kalau di dalam struktur sebenarnya dia tidak ada garis struktural di dalam PKS. Jadi kalau mencari ADRT-nya tidak ada, tetapi memang dia memiliki garis pemikiran seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak alumni kami ya, termasuk pendiri kami, misalnya ada Fahri Hamzah, ada Mahfud Siddiq, kemudian ada misalnya Anies Mata yang pada akhirnya keluar dari PKS, dia adalah termasuk pendiri kami. Nah, secara struktural tidak ada semacam garis instruksi bahwa ini adalah bagian dari, tapi secara pemikiran mungkin mengadopsi. Ya, pada dasarnya mereka lebih disebut sebagai teman-teman gerakan masa independen. Inilah yang menyebabkan ketika pada akhirnya PKS terjadi sebuah konflik ya, tapi konflik secara secara internal pengurusan, tapi secara kader dia solid kan, saya mengatakan. Kemudian kami juga mengalami sebuah dinamika tuh kan, ada yang tetap dia kami sebagai bagian dari pemikiran PKS, kemudian ada yang kami yang dia pada akhirnya mengikuti garis politik Fahri Hamzah dan Anies Mata. Kenapa? Karena memang kami sejak awal itu lebih
lebih membuat representasi tokoh itu adalah Fahri Hamzah. Nah ini yang mungkin menjadi sebuah masalah. Di sisi lain dia adalah gerakan independen ya, gerakan mahasiswa Muslim, tapi dia tetap menokohkan Fahri Hamzah sebagai figur publik. Nah pada akhirnya ketika ada dinamika di dalam organisasi, kemudian kami terbelah menjadi dua, walaupun sebagian besar sekarang sepertinya memang masih berafiliasi kepada PKS itu. Nah teman-teman, jadi gerakan ini memang sangat mengadopsi gerakan tarbiyah ya secara Imam Muslimin ya. Seperti itu, walaupun pada akhirnya memang nanti dia mengubah gerakan politiknya seperti itu. Nah itu teman-teman ya, jadi masalahnya adalah bahwa kami itu mengadopsi teologi keagamaan global santri. Kalau saya tadi merujuk dalam jurnalnya Yen Mahmudi itu kan. Global santri ini kenapa teman-teman? Karena di dalam pembahasan Yen Mahmudi mengatakan bahwa ada modernitas yang masuk di dalam umat Islam, maka dia tidak bisa merta menolak. Ya, dia harus melihat itu sebagai bagian dari dinamika dalam sosial politik. Maka dia melihat modernitas, globalisasi itu sebagai sebuah bagian lingkungan yang harus dia islamkan gitu. Nah, kemudian pandangan-pandangan mereka biasanya memang lebih internasional, bukan global. Teman-teman mungkin sering kali melihat, mendengar ya di dalam berita-berita sering-sering misalnya ada kami sebagainya, itu kalau demonstrasi masalah Palestina, kemudian masalah Rohingya misalnya, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan umat Islam di internasional, khususnya adalah Palestina, itu sangat-sangat kentara banget ya. Pasti nanti kalau ada hal-hal yang isu-isu tentang Palestina dia akan turun di jalan. Inilah yang disebut sebagai global santri. Selain tadi ya teman-teman, pemikiran mereka adalah internasional. Kemudian juga jaringan mereka lumayan banyak ya, di luar negeri mereka ingin misalnya ada perwakilan, ada di Turki. Nah mereka adalah banyak juga yang tadinya adalah dari santri NU sebagainya. Nah maka disebut sebagai global santri. Tapi ini sekali lagi adalah teori yang dibangun Yen Mahmudi tahun 2008 bukan. Sepertinya menarik kalau mau dijadikan kajian direkonstruksi ulang bukan. Apakah masih sama berlaku apa enggak seperti itu. Nah, kemudian kami mengadopsi tipologi politik post-Islamisme santri. Nah, ini terminologi yang baru di sini nih, Pak Yusron ya, Prof. Yusron. Ini kemarin ketika 2019 ini kan sangat terkait dengan sosok siapa namanya? Ya Allah sih ini Sandiaga Uno. Tapi ini juga menurut saya sih terminologi yang menarik untuk dijadikan kajian karena saya mencari jurnal belum ada. Berapa kali saya lihat, wah ini belum ada nih jurnal yang membahas tentang ini, tapi itu menjadi isu yang menarik. Kalau saya mengatakan mungkin ini bisa dijadikan terminologi baru nanti dalam kajian sosiologi dan sebagainya. Saya nggak tahu mau kemana arah mana, tapi ini cukup menjadi sebuah perdebatan gitu. Nah, jadi adalah politik post-Islamisme. Jadi dia tadi di awal adalah kalau menggunakan si Sandiaga Uno ya dia sebenarnya dia bukan santri karena tidak pernah belajar di pondok pesantren, tapi dia lebih kepada sifatnya adalah digagas dalam dunia politik seperti itu. Tapi saya di sini maka tidak bisa menjelaskan terlalu mendalam terminologinya apa, tapi intinya dia post Islam santri ini adalah wacana di saat politik 2019 ya, dan dikaitkan misalnya dengan adalah Sandiaga Uno, dan ini sangat terkait dengan PKS karena memang beberapa ketua PKS mengatakan Sandiaga Uno itu disebut sebagai santri post Islamisme santri kayak gitu. Kemudian kami menggunakan pemikiran Imam Muslimin Al-Albani ya tadi di dalam gerakan dakwahnya, bahkan bukunya banyak. Tapi saya juga tidak terlalu mendalam pemikiran teman-teman, tapi hanya melihat berbagai dinamika di dalam penelitian yang lain seperti itu. Nah, kemudian kami merupakan saya politik ya. Tadi saya katakan dia saya politik, tapi secara organisasi dia tidak memiliki organisasi yang apa teman-teman yang baku. Tapi kalau LDK dia punya. Kalau saya politiknya kami enggak. Dia hanya lebih kepada kalau dalam bahasa ya, gagasan tentunya sama. Yang pada akhirnya adalah bahwa seluruh alumni kami itu rata-rata menjadi anggota legislatif dari PKS. Ada kemarin yang belum keluar ya, saat masih menjadi PKS, misalnya ada Fahri Hamzah, ada Dimasta, ada dan lain-lain dengan. Kemudian visi politiknya adalah membangun negara Islam yang formalistik ya, saya mengatakan formalistik. Jadi
Kalau fundamental juga enggak sebenarnya itu kan, radikal enggak, karena dia masuk di parlemen kan saat ini kan. Kemudian dia juga tidak pernah maksudnya melakukan sifatnya adalah radikal, itu kan enggak juga. Kalau kita melihat dalam sisi sejarah perjalanan, bahkan atau juga di dalam makalah ini dakwah perjalanan dia protesnya apa, misalnya tentang korupsi gitu kan. Di zaman SBY juga sama itu kan, di zaman lengsernya Pak Harto juga sama, dia berbagai isu-isu tentang korupsi, misalnya tentang pengelolaan negara yang dianggap belum baik gitu kan. Kemudian tadi dia lebih misalnya memilih untuk berbicara masalah-masalah internasional Palestina. Tapi memang seluruh gerakan-gerakan dia adalah selain jalur politik ya, maksudnya politik tadi alumninya dia menjadi anggota legislatif, tapi dia lebih tetap sebagai oposisi atau di jalan, ya, disebut sebagai parlemen jalanan seperti itu. Nah, kemudian kami melakukan gerakan parlemen jalan tadi ya. Jadi sampai saat ini organisasi inilah yang masih sangat sangat rajin ya di jalan untuk demonstrasi. Kalau yang lain sebenarnya tidak terlalu, ada PMI, ada Muhammadiyah, ada HMI pun sebenarnya sekarang nggak meredup. Tapi kalau kami masih, saya melihat masih sering mereka melakukan koordinasi untuk turun ke jalan. Pertanyaan mayornya ya mungkin lewat saja, ini sesuai dengan konsep yang diminta oleh Prof. Andi, judul tinggal dikasih bagaimana di depannya, kemudian diberikan PN minor itu sesuai dengan konsep-konsep yang ada di bukunya itu kan. Chapternya apa, kemudian kita baca, kemudian kita bikin konsepnya seperti apa. Itu tentu sangat banyak dan tentu tidak bisa kita ambil semua konsep itu ya. Nanti teman-teman mungkin seperti itu ya. Jadi hanya kita ambil beberapa konsep yang sesuai, kemudian kita gunakan untuk membedah masalah ini. Teori dari Danimo yang teman-teman mungkin sudah buku saya kebagian 3 chapter pertama, dan itu sangat kita bingung juga mau dilihat karena dia masih umum banget tuh kan ya. Jadi kemudian ternyata ketika saya baca ada 3 konsep yang dipakai di buku itu yang saya bisa ambil, misalnya konsep politik, opini publik ya, kemudian dia terbagi menjadi 3, yaitu aksi diri, interaksi, transaksi, dan komunikasi politik, dan yang ketiga adalah perspektif komunikasi pada opini publik. Di sana di makalah udah saya jelaskan juga poin-poin mana yang saya pakai seperti itu ya. Ini bingkai teorinya dari Nimo seperti itu teman-teman. Kemudian konseptual adalah komunikasi Islam, biasanya banyak merujuk dari Prof. Andi ya, bahwa komunikasi itu ternyata dapat diislamkan. Kalau Prof. Andi mungkin lebih cenderung menggunakan terminologi sebagai dakwah. Ya, tentu ini masih teori terbuka untuk di rekonstruksi kembali teori ini, karena saya melihat memang masih baru dan masih banyak teori komunikasi Islam itu masih sebatas konsep saja. Kemudian politik dalam Islam juga saya bahas, tapi di sini hanya sebagai bingkai saja, tidak terlalu kita bahas karena arahnya kita lebih kepada konsep secara umum saja gitu ya. Itu teman-teman ya. Nah, ini subjeknya tadi udah jelaskan di awal adalah kami ya. Jadi dia berdiri sebagai respon atas kegagalan rezim Orde Baru dalam pengelolaan negara. Jadi tahun 98 ya, mungkin teman-teman juga sering membaca di dalam berbagai buku dan sebagainya. Jadi didirikan di UMM ya, Universitas Muhammadiyah Malang, 9 Maret 1998. Termasuk tadi deklaratornya adalah Fahri Hamzah dan Anies Mata. Mereka termasuk, kalau saya boleh menyebut, publik figurnya lah gitu kan. Ya, gerakan mereka disebut sebagai parlemen jalanan. Tadi saya jelaskan karena memang hampir seluruh gerakannya adalah jalan, demonstrasi di jalan gitu kan. Jadi mereka lebih mengambil jalan untuk melakukan transaksi tadi ya di jalan-jalan. Artinya adalah kaderasi mengadopsi dakwah tarbiyah PNS tadi ya. Kemudian gagasan muslim negarawan yang kalau saya berinteraksi dengan mahasiswa kami itu ya, gagasannya adalah sebagai muslim negarawan. Mungkin secara umum tadi dia pengen menyatukan antara Islam dan negara. Kalau tipologi politik misalnya menggunakan gagasan Pak Din Samsudin, kemudian Bahtiar Effendi dan para pemikir lain, dia lebih disebut sebagai formalistik ya. Jadi dia tidak substansif. Kalau substansif kan mungkin
yang lain, misalnya ada HTI itu kan, dia pengen menyatukan antara Islam dan negara kayak gitu. Kalau kami enggak, dia formalistik saja, walaupun memang di dalam visi-visinya dia sangat Islamis, ya, tapi di dalam perjalanan gerakannya dia adalah formalistik. Mungkin teman-teman juga nanti bisa membaca di websitenya ada. Di sana dia memang lebih kepada gerakan yang formalistik. Saya juga tadi wawancara beberapa anggota kami, ya, ada 4 orang, baru 4 orang, mereka mengatakan ya Islam itu adalah urusan politik, tapi negara tidak harus selalu dengan Islam kan. Yang penting adalah nilai-nilai gitu dalam bahasa mereka. Itu mungkin ya disebut sebagai gagasan Muslim negarawan. Kemudian PKS ya Tarbiyah adalah awalnya berdiri dengan nama Partai Keadilan pada tanggal 20 Juli 98 di Aula Masjid Agung Al-Azhar ya di Boyan Baru, Jakarta Selatan ya. Awalnya adalah Partai Keadilan, tapi di tahun itu dia tidak bisa lolos ke parlemen karena tidak mencukupi suaranya. Kemudian 2004 berubah menjadi Partai Keadilan yang waktu itu lumayan banyak suaranya dan dia menjadi koalisi di zaman Pak SBY seperti itu. Kemudian ya kesimpulan ya, jadi aksi diri sebagai global santri. Jadi teori tadi yang saya dapat dari Nimo itu saya coba aplikasikan di sini. Jadi aksi diri itu jadi lebih kepada dorongan pribadi ya, dalam bahasa Nimo itu interpretasi. Misalnya dia anggota itu menjadi anggota kami itu gimana gitu kan, di dalam bahasa Nimo itu saya mencoba menteorikan tuh kan. Jadi ya keinginan mereka pribadi sebagai umat Islam gitu kan. Mereka menganggap, jadi mereka memahami bahwa ya Islam itu harus menyatu di dalam seluruh konteks kehidupan termasuk politik. Nah, jadi dalam gagasan mereka Islam tidak pernah misalnya memisahkan antara politik dan negara. Ya, jadi berdasarkan ayat Quran sebagainya gitu kan. Kalau saya interaksi dengan mereka, Islam itu adalah negara, walaupun tadi di dalam pelaksanaannya tidak harus secara formal gitu. Maksudnya tidak harus substansif, harus mengganti misalnya Pancasila dengan khilafah seperti itu. Ya berbeda, makanya ini sangat bertolak belakang dengan teman-teman dengan HTI. Ya. Walaupun kalau di dalam sejarah saya pernah baca buku itu kan mereka saudara itu kan, saudara di dalam pergerakan. Pada akhirnya mereka terpisah secara pemikiran politik kayak gitu. Jadi teman-teman maksudnya Indonesia teman-teman yang pemikiran di Indonesia termasuk tadi kalau saya mengatakan dia lahir dari rahim yang sama, dari rahim Pak Nasir dan teman-teman dengan di Dewan Dakwah Indonesia. Ya pada akhirnya mereka berubah haluan itu kan, HTI lebih berada di luar demokrasi ya. Dia membangun peta politik itu lebih tidak mengadopsi demokrasi sebagai bagian dari Islam, tapi kami dan PKS dia lebih menganggap demokrasi hanya sebagai jalan gitu ya. Jadi tujuannya ya jalan saja, bukan sebagai tujuan seperti itu. Kemudian interaksi global santri di dalam dakwah terlihat oleh kedudukan sosial ekonomi. Jadi secara sosial ekonomi yang mereka adalah mahasiswa yang kalau saya mengatakan intelektual atau kelas menengah ya. Jadi gerakan-gerakan mereka memang secara struktural dibawa oleh ekonomi yang lebih mapan. Jadi lebih mapan. Berbeda misalnya dengan, tapi ini masih hipotesa saya teman-teman ya, berbeda dengan Muhammadiyah itu kan dia jaringannya sampai tingkat SMA itu kan. Jadi kata Muhammadiyah dan kalau saya mengatakan dia lebih kompleks struktur kadernya. Kalau kami memang dia mencari jaringan di tingkat mahasiswa ya gitu. Ya, kemudian tentang ideologis organisasi. Jadi memang ketika dia masuk di dalam organisasi kami, maka dia harus mengikuti sebuah sebuah aturan ya. Kalau di dalam situ, di dalam makalah juga saya tulis, saya melakukan sebuah buku namanya Kredo Gerakan, tapi saya juga belum mendalami, hanya sekilas saja. Jadi ada semacam seperti itu, ada Kredo Gerakan. Jadi sudah sudah dididik bagaimana nanti arah perjuangan kami seperti itu. Dan terus juga global santri dalam dakwah tarbiyah yang dibangun merupakan dorongan sendiri. Jadi kalau di dalam teorinya Nimo itu, meskipun nanti diperangi oleh oleh berbagai faktor di luar dirinya, tetap saja yang memutuskan adalah dia sendiri seperti itu. Jadi transaksi ini adalah
dia misalnya adalah mengikuti, jadi anggota kami itu mengikuti kami, kemudian ikut di dalam PKS sebagainya, kemudian ikut di dalam kegiatan-kegiatan lain dan sebagainya, tapi di dalam memilih jalan perjuangan itu adalah dia sendiri yang memutuskan. Jadi interpretasi itu adalah hak masing-masing individu. Seperti itu yang saya pahami di Tunimo di bagian awal. Nah, kemudian komisi politik dilakukan dengan konsep personal, ya, konsep sosial dan konsep politik. Tadi saya jelaskan di situ, ya personal itu lebih bagaimana membangun diri pribadi, gitu kan. Jadi misalnya di dalam gerakan mereka itu, misalnya anak-anak kader itu diwajibkan untuk menghafal Quran sebagai itu konsep personal, ya. Kemudian konstruksi sosial tadi, dia juga bermain di lain sosial. Konsep politik misalnya, ya tadi dia membangun basis massa, ya, membangun jaringan ya di tingkat nasional dan internasional, seperti itu. Kemudian komunikasi pada publik telah dilakukan oleh kader organisasi strukturan mereka menggunakan bahwa Islam harus menyatu dengan negara, tapi secara pemikiran, tapi secara prakteknya dia menggunakan demokrasi sekarang, gitu kan. Demokrasi dia masuki sebagai jalan, gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian sabaran yang digunakan adalah mereka membangun basis massa, yang tentu mereka sekarang berhasil menempatkan wakil-wakilnya di dalam legislatif. Tapi ketika ada konflik tahun 2019 mungkin agak berbeda. Ini perlu juga kajian yang lebih lanjut, ya. Saya hanya melihat sampai di situ. Gimana Pak Yanto? Udah selesai? Kita Prof. Lagi handphone, ya. Kita lagi. Sekali lagi penutup, Prof. Nah, Ya. mohon maaf penutup. Nah, yang terakhir adalah refleksi mayor, ya tadi, ya. Jadi ini secara umum saja, ya. Jadi jawaban dari pertanyaan yang bagaimana tadi adalah untuk menyimpulkan dari keseluruhan tadi, dari awal makalah kemudian saya tadi, bahwa dakwah tarbiyah kami memiliki hubungan ideologis dengan PKS, ya. Tapi dia hanya hubungan ideologis saja, tapi secara organisasi tidak memiliki hubungan. Kemudian awalnya gagaman mereka konservatif, ya, akomodatif, tapi dia sekarang sangat terbuka, gitu kan. Ya, jadi dia mengakui demokrasi, tapi di dalam setiap rezim dia hadir sebagai oposisi, gitu kan. Sekarang juga meskipun kalau satu juga di dalam teman-teman di dalam makalah itu kan di 2018 PKS sebagai koalisi, tapi dia tetap saja sudah mengkritik berbagai kebijakan SBY, bahkan mereka tetap berjalan untuk misalnya memprotes masalah yang berkaitan korupsi, ada Hambalang, ada BLBI, ada Senturi, sebagainya kayak gitu. Kalau ada perkembangannya, Suaranya putus-putus ya Pak Yanto ya? wilayah parlemen, ya, anggotanya, alumninya banyak yang menjadi anggota DPR. Sudah, Prof? Ya. Sudah, teman-teman? Ya, baik. Jadi tipologi mereka bisa dibedakan menjadi dua, ya. Tapi ini juga masih hipotesis, ya. Perlu sebuah kajian yang mendalam. Tapi kalau global santri memang sudah ditulis oleh Yan Mahmudi di dalam jurnalnya, sudah saya temukan di dalam makalah. Kalau pos Islam santri ini masih batas wacana, masa melihat di beberapa catatan media massa saja. Mungkin kalau makanya di situ saya lebih menggunakan global santri, bukan pos Islam santri, karena secara teori dia belum mapan, jadi saya belum berani menggunakan di judul makalah saya seperti itu. Kemudian mereka membangun komunikasi politik dengan berbagai pihak, ya, ada PKS sebagainya, itu kan. Mereka membangun jaringan massa, itu kan. Kemudian mereka membangun opini publik agar dakwahnya diterima oleh masyarakat. Ya, dia meskipun menggunakan pemikiran Ikhwan Muslimin sebagainya, dia tetap membangun jaringan massa, kemudian agar dia bisa tetap berada di di negara untuk membangun sebuah peta politik. Kemudian refleksi, ya, jadi setelah sebenarnya rezim Orde Baru, Partai Islam itu mengalami kebebasan, ya, setelah otoriter Soeharto, itu kan, tapi tetap saja sampai tahun-tahun itu dan sekarang Partai Islam ternyata tidak pernah bisa memenangi kontestasi politik. Kenapa? Ya mungkin perlu diteliti lebih lanjut lagi. Kenapa pada akhirnya Partai Islam masih mengalami
kekalahan, dengan belum bisa meraup suara terbanyak dari umat Islam itu. Ya, jadi kemudian gagasan menentukan negara dan agama ya. Jadi tadi substansi negara Islam itu memang bukan perkara yang mudah. Jadi pada akhirnya umat Islam sendiri termasuk kami dan PKS dia memilih jalan yang berbeda dengan HTI, mungkin dengan NU misalnya, dengan misalnya dengan apa namanya Muhammadiyah, IMM misalnya, berbeda dengan HM misalnya gitu. Jadi memang ini lebih dipengaruhi oleh perbedaan pandangan politik ya. Kemudian ya ini mungkin rekomendasi ya. Kalau mau melakukan penelitian, karena saya kira perlu juga, karena saya membaca di dalam jurnal-jurnal itu masih jarang yang membahas materi ini ya. Khususnya memang ini kajian politik ya, tapi kalau kita komunikasi ya mungkin bisa digabungkan sebagainya dalam dua perspektif. Jadi HMI juga sepertinya masih jarang ditulis dalam jurnal, apalagi PMII, MII, ada Muhammadiyah, LDK ya. LDK itu lembaga kampus yang sebenarnya dia sama dengan IM, tapi LDK dia lebih sebagai gerakan dakwah. Kemudian BKLDK itu saya juga sepertinya jarang menemukan, tapi ini adalah bagian dari gerakan apa namanya organisasi sayap dari HTI ya, namanya Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus, tapi dia adalah HTI ya. Kalau kita baca sejarah juga kan dulu yang lebih banyak adalah HTI itu di IPB Bogor. Tapi sepertinya kalau saya membaca di dalam berbagai penelitian jurnal itu masih sedikit. Kalaupun ada biasanya dia hanya deskripsi yang kemudian diubah dalam jurnal. Tapi secara substansi nilai ini belum bagus gitu kan, masih sederhana sekali gitu. Kemudian melakukan kajian tentang fenomena global santri ya dan post Islamic santri. Jadi Firman Mudi tulisannya sudah lama, 2008, udah 13 tahun. Ini perlu di sebuah kajian ulang, merekonstruksi apakah masih bisa apa enggak. Tapi ini menarik menurut saya, apalagi teman-teman yang khusus meneliti di kajian politik. Kemudian post Islamic santri juga perlu dilakukan sebuah kajian. Ini menarik agar ada wacana-wacana baru di dalam kajian akademik. Ya, kemudian melakukan kajian tentang partai politik Islam ya, khususnya di masa transisi ya. Transisi itu adalah masa pertama Jokowi. Nah, kemudian nawacita yang kedua. Karena kalau saya melihat dalam berbagai buku-buku juga hubungan Islam dan politik, partai-partai Islam dan politik itu kajiannya lebih banyak pada orde sebelumnya, orde lama, orde baru, reformasi gitu kan. Kemudian era Pak Jokowi sepertinya juga belum banyak dilakukan sebuah kajian seperti itu. Kemudian juga kalau kita melihat di zaman Pak SBY juga dinamika Islam politik itu tidak terlalu keras kontestasinya itu kan, adem ayem aja. Kalau dulu mungkin lebih banyak isu-isu yang keluar itu lebih banyak isu-isu korupsi gitu. Kalau sekarang kan di zaman Pak Jokowi dia isunya luar biasa ya. Jadi Islam dan politik politik Islam itu seakan-akan terbelah menjadi dua bagian, dua kubu. Nah, itu mungkin rekomendasi yang patut kita cermati, jadikan kajian selanjutnya. Mungkin itu dari saya, teman-teman Prof. Terima kasih atas waktunya, mohon koreksinya dan pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Baik, Pak Yanto, saya kira presentasinya baik. Nah, sekarang kesempatan bagi teman-teman semua untuk memberikan masukan untuk perbaikan dari makalah yang dibuat oleh Mas Yanto ini. Nah, tentu ini bisa dari berbagai aspek. Bisa dalam aspek struktur yang diinginkan oleh Pak Prof. Andi misalnya sebagai pengampu utama mata kuliah ini, bisa dalam konteks substansi pembahasan. Nah, kalau dalam konteks saya misalnya, saya melihat satu yang belum dari sebuah penelitian layaknya itu harus ada semacam tesisnya. Jadi Anda Pak Yanto ini tampil dengan satu tesis dari misalnya ini. Nah, jadi dengan begitu maka ada unsur-unsur kebaharuan lah, novelty yang dilahirkan dari sebuah penelitian gitu ya. Nah, tentu pada aspek debatable, penyatuan pandangan tentang Islam dan negara, Islam dan politik itu satuan, itu adalah bagian dari dimensi-dimensi lain dalam debatable pemahaman tentang Islam.
Nah, itu kan Anda juga membagi itu ada 3 tipologi tentang pandangan Islam terhadap politik. Misalnya itu adalah bagian-bagian dinamika dalam pemikiran Islam gitu, dan berbagai aspek lainnya berkaitan dengan topik pembahasan ini. Belum lagi pada dimensi santri global, post-islamisme, dan banyak istilah-istilah yang sebenarnya walaupun lama tapi tetap saja istilah itu penting dalam konteks melahirkan konsep-konsep tentang santri global ini. Nah, ini memang istilah ini belum begitu familiar ya di pandangan sebagian masyarakat begitu, tapi konsep-konsep ini saya kira penting dalam studi yang dilakukan oleh Pak Sumaryanto ini. Nah, sekarang silakan semua, kita ada berapa, saya tidak tahu apa diurut ini mulai dari Pak Manan atau siapa saja, karena kita berharap semua memberikan kontribusi dalam konteks perkuliahan kita ini. Karena ini kan kita bukan S1 lagi, bukan 2, karena semua prinsipnya punya pandangan dan pendapat tentang apa yang disampaikan oleh Pak Yanto ini. Tentu ini bagian juga dari tadi aksi diri ya, bagian dari aksi diri yang mendorong kita untuk berinteraksi, itu yang didukung oleh pemahaman kita. Jadi ketika ada stimulus lalu ada respon, tidak mungkin respon muncul dengan stimulus begitu saja tanpa ada interpretasi dan tanpa ada meaning gitu. Nah, inilah saya kira juga bagian dari yang kita diskusikan dalam topik ini. Silakan. Yang mulai siapa? Apa diurut berdasarkan nama ini atau berdasarkan yang mau ngomong aja? Saya kira lebih adil berdasarkan yang mau ngomong aja ya. Jadi tidak terkesan dipaksakan begitu. Silakan. Mohon izin Prof, saya Prof. Ya, Rina dulu. Silakan Rina. Rina silakan, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor atas waktunya dan Pak Sunaryanto yang sudah mempresentasikan dengan luar biasa sebagai ketua kelas untuk pemula ya. Al-Fadlul Mubtadi lah Pak Sunaryanto sudah dapat fadlunya ini insyaallah. Prof, saya hanya ingin menanyakan terkait tentang tugas ini karena memang kan sesuai dengan penjelasan dari Prof Andi tempo hari bahwa kita diwajibkan membuat makalah ini yang betul-betul memiliki novelty gitu ya, sampai bahasa beliau malaikat Jibril pun belum tahu sebenarnya gitu. Ini luar biasa. Nah, saya ingin menanyakan ke Pak Sunaryanto, kenapa Bapak tertarik untuk mengangkat kami dan PKS dalam penelitian ini gitu? Apakah memang karena PKS ini berlandaskan partai yang berlandaskan menurut mereka dengan berbasis Islam, apakah seperti itu dan dengan konsep kaderisasi yang ada di PKS juga, ataukah ada hal lain gitu? Dan selain kami, kira-kira ada tidak kelembagaan lain atau organisasi yang lain dari mahasiswa ini yang memiliki arah yang sama terhadap PKS ini. Terima kasih ya Pak. Oke, jadi ada dua itu Pak Yanto ya. Pertama dalam konteks dalam konteks why PKS gitu, dan yang kedua dalam konteks apakah yang mirip dengan ini ada yang lain gitu ya. Saya kira bagusnya gimana, ditanggapi atau tunggu yang lain? Dua aja Pak, dua nanti saya tanggapin biar saya enggak. Oh iya ya. Dua aja nanti digabung tanya lagi gitu ya. Dua. Oke, teman-teman yang lain diundang ini. Silakan teman-teman. Izin bertanya Prof dan Bapak Sunaryanto, mohon izin bertanya. Ini siapa ini? Suma atau siapa? Ahmad Rivaldi ya? Ahmad Rivaldi. Ahmad Rivaldi, oh ya silakan. Iya. Pertama dalam konteks makalah Pak Sunaryanto, di sini saya masih belum istilahnya definisi santri itu
merujuk pada pandangan Clifford Geertz ya. Tapi di dalam makalah yang Pak Sunaryanto sampaikan pada baris pertama sekali itu santri merujuk pada sebutan orang yang pernah belajar agama Islam di pondok pesantren. Nah, dalam konteks kami misalnya, yang dimaksud global santri itu apakah sesuai dengan ciri khas santri yang alumni pondok pesantren atau memang dia mempunyai tipologinya tersendiri gitu sebagai mencirikan dirinya, mengkarakterkan dirinya sebagai seorang santri. Dan yang kedua adalah perspektif opini publiknya dari komunitas kami atau organisasi kami ini, selain mahasiswa bagaimana mereka berusaha untuk mewacanakan ideologi mereka yang tadinya seperti ideologi berbasis pemikiran Hasan al-Banna atau Ikhwanul Muslimin kepada publik yang di luar mahasiswa, kategorinya secara umum. Terima kasih. Oke, baik ya. Ahmad Rivaldi tadi. Sekarang ada lagi atau ditanggapi dulu Pak Yanto ya? Boleh dulu ya, saya tanggapi dulu ya. Saya tanggapi dulu biar saya juga nggak lupa. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Mbak Rina ya. Mungkin nanti juga jawaban saya masih subjektif ya tadi ya, karena ini interpretasi saja dari beberapa bacaan yang ya mungkin belum mendalam ya. Jadi memang tadi saya mengatakan di awal, saya belum mendapatkan buku-buku rujukan yang harusnya sih kalau mau bagus ya rujukan-rujukan yang utama. Buku-buku dia kan banyak buku kaderisasi gitu. Tapi sekali nanti kalau ada kekurangan sama maaf ya. Pertama, tugas ini kemudian mengangkat kami ya. Kenapa mengangkat kami dalam perspektif ini tuh kan. Kemudian saya mungkin secara pribadi karena untuk pengolahan data sih lebih gampang itu awalnya sebenarnya. Saya kenapa sih sangat kami, kemudian saya pernah berdiskusi dengan mereka lah, saya punya mahasiswa yang memang bergerak di sana itu kan. Kemudian dalam tanda kutip saya juga pernah kerja di Fahri Hamzah waktu itu kan sebagai di media tuh kan, walaupun dia nggak kenal saya itu kan, waktu sama saya S1 kan, saya kira kalau ketemu jalan pun saya kira dia nggak pernah sama saya itu kan. Tapi kalau saya pernah kerja di beliau tuh kan, itu secara pribadi. Dan menggunakan data nanti kalaupun wawancara sebagainya saya mudah itu kan menggunakan data. Kemudian di dalam konsep yang lebih luas kami ini menurut saya sih menarik ya untuk dijadikan sebuah kajian di dalam gerakan mahasiswa itu kan. Karena memang di dalam makalah itu juga saya tuliskan, tapi ini juga penelitian orang ya. Hampir seluruh aspek organisasi mahasiswa, penguasaan organisasi mahasiswa itu lebih dia menguasai. Misalnya di dalam kontestasi pemilihan ketua BEM itu rata-rata adalah alumni kami bukannya sampai dari situ. Termasuk itu justru itu yang menarik adalah kamus umum, ada di UGM misalnya itu kan, ada di UND, ada di IPB Bogor, ada di ITB gitu kan. Mereka adalah ketua BEM tapi dia wajahnya adalah kami. Nah, ini menarik seperti itu. Nah, maka gerakan ini memang sangat sistematis dalam kaderisasi menurut saya. Ini menurut saya perlu dijadikan sebuah kajian yang terbaru itu kan. Maksudnya di dalam konteks sekarang kan apakah mereka tetap sama gerakannya sebagaimana kita nggak tahu, tapi dinamika politik tetap mengharuskan mereka merubah tipologi gerakan, apalagi setelah fase konflik internal ya, setelah dua petingginya keluar dari KS, pasti ada sesuatu yang mereka harus temukan kembali. Nah, ini perlu. Kemudian yang kedua adalah pada sistem kaderisasi, meskipun dia mengadopsi pemikiran Ikhwan, tapi secara kaderisasi berbeda itu kan, tidak mereka berjenjangnya itu berbeda. Teman-teman kan mungkin kalau membaca di dalam berapa buku-buku tentang PKS, ada karyanya Pak Burhanuddin tadi, ada Ibaduddin Rahmat kalau nggak salah itu dari Masjid Kampus Parlemen, kalau saya agak lupa namanya. Di sana jelaskan bahwa gerakan-gerakannya adalah menggunakan usul. Kalau di kami enggak ya, biasanya kalau saya lihat berapa kali saya temukan di UIN, di berapa di jalan di dalam kampus-kampus lain itu dia hanya menjaring
mahasiswa baru gitu kan, ya sama dengan dengan mahasiswa lain. Cuma mungkin nanti dalam kaderisasi itu berbeda. Ya sistemnya setelah mereka masuk itulah yang mungkin pada akhirnya membentuk membentuk jiwa dia sebagai seorang kami. Tapi berbeda dengan PKS. Ya. Maka wajar ketika organisasinya akhirnya secara organisasi adalah, tapi secara secara keanggotaan kadang juga semilitan saya politik yang PKS gitu, karena dia lebih berbasis penjaringan massa lewat umum saja, bukan berdasarkan sistem tarbiyah tadi. Ya, misalnya kalau di tarbiyah itu kan dia ada jenjang gitu kan. Kalau mau jadi ketua sebenarnya dia harus meningkati fase-fase yang sangat lama itu kan. Kalau di kami sih enggak. Ya berbeda. Itu menarik untuk dijadikan sebuah kajian. Kemudian apakah partai ini berdasarkan Islam? Ya, secara ideologi dia Islam ya. Secara bahkan di awal-awal berdirinya teman-teman bisa melihat di dalam berbagai buku juga sejarah dan bisa mungkin mencari jejak digital ya di YouTube sebagainya. Kalau secara ini dia adalah partai yang ideologi Islam. Nah kemudian pada akhirnya dia melihat Islam itu tidak bisa dipaksakan ya untuk ideologi Islam politik dan politik Islam itu berbeda. Jadi kalau Islam politik itu mungkin lebih kita gerakan. Politik Islam mungkin lebih kepada terminologi tentang lebih akademis, tapi kalau Islam politik dia lebih pada gerakan tadi. Nah, dia melihat ini sebagai sesuatu yang tidak bisa dipaksakan dengan maka dia merubah jalan. Dia harus mengubah Islam tetap, tapi dia harus menyatu dengan demokrasi. Maka dia menggunakan wujudnya adalah di formalistik ya. Maka inilah sebenarnya yang terjadi dalam dinamika kepartaian kan. Sepertinya kalau saya kemarin mendapatkan kuliah dari Pak Burhanuddin Muhtadi itu kan dia pendidik PKS itu bahwa sebenarnya sih keluarnya Fahri Hamzah dan Aziz Mata itu lebih karena dia pengen terbuka juga, tidak terlalu Islamis lah, tapi ternyata diterima dan sebagainya itu. Nah seperti itu jawaban saya. Jadi memang dia Islam ya Mbak ya, sangat Islamis dan seluruh gerakannya adalah menggunakan Islam sebagai ideologi seperti itu. Nah kemudian selain selain kami nggak ada LDK, tapi kalau LDK dia lebih kepada gerakan dia bukan politik, dia lebih kepada dakwah keislaman tuh kan, ada daurah sebagainya, dan inilah yang justru menjadi sayap agamaan dari PKS. Ada namanya LDK ya, lembaga kampus yang tahu saya baru 2 ini ya. Kalau di tingkat sekolah ada namanya kalau nggak salah KAPMI saya lupa ya KAPMI atau apa, tapi ada apa enggak saya lupa. Rohis lah ya, kalau Rohis kan secara umum ya ke sekolah-sekolah, tapi secara politik ada namanya KAPMI kalau nggak salah. Tapi saya nggak tahu setelah saya jadi dosen juga karena jarang interaksi dengan beberapa gerakan mahasiswa, sepertinya ini redup kayak gitu ya. Itu mungkin tadi jawaban saya untuk Mbak Rina. Kemudian yang kedua Mbak Rival, dalam konteks saya santri ya, santri itu memang saya menggunakan terminologi umum ya. Jadi santri itu dia adalah di dalam konteks keindonesiaan gitu. Apakah ada hubungannya dengan global santri ya? Yon Mahmudi sebelum membahas global santri dia mencirikan santri itu sebagai namanya new santri. Nah mungkin kalau tadi Ahmad Rivaldi itu sebagai seorang santri, kemudian teman-teman dia berpikiran global, kemudian dia berpolitik ya, entah nanti dia masuk di dalam gerakan-gerakan politik yang umum atau ikut Muhammadiyah atau ikut itu kan, nah, dia disebut new santri. Kalau di dalam pandangan Mahmudi tadi, global santri itu dia dialamatkan kepada PKS. Nah maka tadi saya bilang ini perlu sebuah elaborasi lebih lanjut gitu loh. Ya, tapi kalau menggunakan terminologi Yon Mahmudi, kemudian menggunakan terminologinya si Burhani, dia sebagai new santri. Ya, kalau secara terminologi gitu ya, Mas Ahmad Rivaldi ya, cocoknya adalah new santri. Karena kalau global santri di dalam terminologi Yon Mahmudi dia adalah ada terkaitan ideologis dengan PKS tadi kayak gitu. Kemudian selain mahasiswa, bagaimana mereka berusaha mewacanakan politik mereka? Nah, saja tadi dia misalnya kalau nggak salah dia membangun jaringan di tingkat SMA itu pada KAPMI atau apa saya lupa, tapi ada kalau saya lupa juga. Nah selain itu ya itu tadi dia lebih mewacanakan gerakannya lewat jalanan ya, hampir seluruh seluruh isu-isu tentang korupsi itu kan, isu-isu tentang Palestina itu adalah dia bermain di wilayah jalan. Jadi
hampir mereka disebut sebagai parlemen jalanan. Walaupun kalau saya mengatakan HMI juga, HMI dia di parlemen jalanan tuh kan. Bahkan kalau saya mengatakan HMI jauh lebih keras timbang PKS, tapi di dalam perjalanan sepertinya HMI meredup ya. Sekarang lebih didominasi oleh kami tadi seperti itu. Ya, jadi ideologi mereka ya diwacanakan tadi teman-teman lewat jalanan, kemudian mahasiswa, kemudian yang kedua adalah kalau nggak salah dia memiliki jaringan di tingkat SMA, kalau nggak salah KAPMI atau apa saya lupa. Kalau Rohis dia lebih kepada LDK tadi seperti itu. Ya mungkin itu tadi menjawab dari pertanyaan Mbak Rina dan Ahmad Rivaldi. Terima kasih. Kalau ada yang Baik, ya teman-teman yang lain, silakan. Ada yang berikan masukan lagi? Ya, Pak Abdul Manan, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof waktunya dan kepada sahabat saya Pak Sunaryanto. Alhamdulillah saya sebenarnya dari 2004 ini bagian dari PKS. Kebetulan saya pernah menjabat sebagai kepala ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera pada tahun 2002 sampai 2004 sampai pemilu pertama, di mana pada saat itu suara nomor urut bukan suara terbanyak yang terpilih menjadi anggota legislatif. Saya kebetulan pada saat itu menjadi caleg di Jabar 9 yang mewakili Subang, Sumedang, Majalengka. Karena saya asli dari Jawa Barat, Prof, dari Subang. Pada tahun 2024 terjadilah pemilihan legislatif secara langsung dengan nomor urut. Nah, saya pada posisi itu di nomor urut 9. Tetapi yang jadi itu di nomor urut 1, 2, dan 3. Bersyukur pada tahun 2004 bahwa Partai Islam itu di Kabupaten Subang tidak punya sama sekali satu kursi pun, Prof. Gitu kan. Ada satu kursi di Kabupaten Subang yang menjadi anggota DPRD itu adalah gabungan dari partai-partai Islam. Hanya satu kursi yang disebut praksi Madani. Jadi itu gabungan dari Nahdlatul Umat, dari PKB, dari PNU, P3 dan lain-lain pada saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu, maka datanglah PKS yang memang pada saat itu dari partai PKS ini sangat elegan masuk ke semua lini masyarakat. Sehingga bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Dan 2004 di Kabupaten Subang bisa mendapatkan satu praksi 7 kursi di DPRD Kabupaten, Prof. Gitu kan? Banyak ya. Betul, Prof. Walaupun pada saat itu ada PAW buat saya di provinsi, tapi saya tidak ambil karena di PKS itu ada tradisi kita lebih menghormati senior, gitu, Prof. Gitu kan? Dengan keilmuan dan perjuangannya di partai. Gitu. Nah, walau demikian kita pada saat itu masih eksis, Prof, di PKS karena memang itu satu-satunya partai dakwah. Walaupun latar belakang saya sebenarnya dari NU, Prof. Saya tinggal di kalangan NU. Saya terlahir dari orang tua yang basicnya NU, gitu kan. Maka ketika saya mencoba menjabat ketua Partai Keadilan Sejahtera, timbul berbagai pertanyaan dari masyarakat. Wah, nanti tidak ada tahlil lah antum, nanti tidak ada kunut lah antum. Iya. Begitu, Prof. Nanti tidak ada lah acara-acara 40 hari, 7 hari, 100 hari, haul dan lain sebagainya, gitu, Prof. Gitu kan. Nah, padahal tujuan kita di partai manapun, tujuan kita berpolitik itu kemudian ingin menegakkan agama Allah, walaupun tidak merubah dasar negara kita menjadi khilafah, gitu, Prof. Gitu kan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, saya hanya 5 tahun saja di PKS.
angkatan-angkatan Dr. Hidayatur Wahid, Nur Mahmudi Ismail, Wali Kota Depok, kemudian Fahri Hamzah, kemudian Al Mujamil Yusuf yang sampai sekarang masih eksis di PKS gitu kan, itu masih berhubungan baik. Nah, timbul kekecewaan pada diri saya ketika terjadinya konflik antara kubu Fahri Hamzah yang sekarang mendirikan Gelora dengan dengan ketua umumnya Anies Mata gitu kan. Di situ saya mulai merasa merasa kok partai dakwah kenapa harus pecah gitu Prof gitu kan. Partai dakwah kenapa harus pecah? Seharusnya partai dakwah itu memberikan uswah, memberikan suri teladan kepada konstituen, kepada masyarakat gitu kan. Nah, terlebih ketika terjadi tsunami besar Prof. Presiden PKS-nya terlibat dengan korupsi yang itu Pak siapa tuh Lutfi Hasan Ishak Prof gitu kan. Dan itu sangat dahsyat dan luar biasa sehingga ya jujur saja bagi saya yang tinggal di kampung di kalangan santri itu merupakan suatu pukulan yang teramat dahsyat Prof gitu kan, ketika yang namanya pucuk pimpinan paling atas presidennya terlibat hal seperti itu gitu Prof gitu kan. Nah, akhirnya saya mengundurkan diri. Nah, yang ingin saya kritisi dari makalah yang ditulis oleh Pak Sunaryanto ini, alangkah baiknya kalau Pak Sunaryanto ini bersama dalam tulisannya itu melibatkan testimoni atau wawancara langsung dengan tokoh-tokoh pendiri PKS gitu kan, sehingga akan ada informasi yang seimbang gitu kan antara pihak Anies Mata yang sekarang mendirikan Partai Gelora dengan kubunya Partai Keadilan Sejahtera yang sekarang di bawah pimpinan siapa tuh Pak, aku lupa tuh saya tuh, yang mantan wali kota Bupati Bekasi kalau nggak salah. Nah, jadi dalam kondisi perpolitikan di PKS, Prof, gitu kan, ternyata sekelas PKS yang notabene partai dakwah yang menjadi uswah pada saat itu, bahkan suaranya bisa mencapai forum terbanyak di setiap kabupaten, provinsi, dan kota-kota besar, gitu, Prof. Tapi semakin ke sini semakin redup, Prof. Nah, ini yang seharusnya diteliti oleh Pak Sunaryanto agar apa? Agar umat itu tidak bingung, gitu kan? Terlebih ketika pemerintah melegalkan partai dengan begitu banyak. Dulu itu sampai 48 partai, gitu kan? Kemudian sekarang tinggal 13 partai politik yang diakui oleh pemerintah gitu kan, oleh Kemenkumham. Nah, jadi mungkin lebih sempurna lagi makalah ini ketika Pak Sunaryanto langsung piece to piece untuk ketemu para pendiri partai gitu kan. Kenapa ini pecah? Kan pada intinya kami berkumpul itu untuk menyatukan visi dan misi gitu Prof gitu kan. Tetapi ternyata dalam perjalanannya tidak jauh dengan partai-partai yang nasionalis gitu Prof gitu kan. Nah, lalu bagaimana tauladan kita gitu kan, umat konstituen dalam menghadapi sikap PKS yang sekarang seperti ini. Nah, akhirnya ketika perpecahan ini terjadi secara otomatis suara konstituen PKS akan turun nanti di 2024 Prof gitu kan, karena terpecah. Karena dalam kepengurusannya sendiri kubu Anies Mata didukung oleh kader-kader PKS yang loyal dengan Anies Mata gitu kan. Nah, inilah yang saya prihatin sekali dengan kondisi partai Islam yang seharusnya tidak terjadi di PKS. Itu saja barangkali Prof, hanya menyampaikan masukan-masukan yang testimoni ini dari orang dalam ini Pak Yanto. Ya, betul Prof, betul Prof gitu kan. Nah, jadi agar kita mendapatkan pencerahan karena tidak semua pengurus partai baik itu yang pro Anies Mata ke Gelora ataupun yang tetap bertahan di PKS tahu permasalahan intern yang sebenarnya gitu kan.
sampai terjadi perebutan gitu kan kantor DPP PKS yang di Pasar Minggu di Simatupang itu seharusnya kubunya Sohibul Iman harus membayar 200 miliar atau berapa kepada gugatan Pak Ari Hamzah. Nah, ini yang belum terungkap sampai sekarang sehingga menimbulkan suatu polemik di kalangan konstituen PKS itu sendiri. Itu saja barangkali Prof. Terima kasih Pak Sumaryanto atas waktunya. Mohon maaf atas kritik sarannya. Semoga ini menyempurnakan makalah-makalah atau disertasi yang akan antum nanti sampaikan pada promosi doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Oke, dari teman yang lain ada masukan lagi? Kalau nggak diundang ini, kalau nggak mau bersuara diundang. Prof. Teman-teman Ya. yang mau bertanya. Mario, Prof. Iya, Pak Mario, silakan Pak Mario. Baik, terima kasih Prof. Dan juga Pak Sunaryanto. Tadi di makalah dijelaskan ya bahwasanya PKS ini lebih kepada sering melakukan kegiatan aksi ya seperti di Palestina, kemerdekaan Palestina juga selalu terdepan ketika ada bencana-bencana di negara kita gitu ya. Lantas kenapa kok bisa komunikasi publik seperti apa yang kurang sehingga PKS itu masih tetap kalah di negeri kita? Itu aja mungkin. Terima kasih. Begitu Pak Yanto atau diundang lagi satu lagi? Assalamualaikum, saya deh. Ya, Saya boleh, Prof. Saya boleh, Prof. Ya, saya satu aja, Prof. Ya. Pada Mas Sunaryanto. Ya, kan salah satu indikator dalam opini publik itu kan salah satunya adalah media. Tapi saya nggak ngeliat tuh adanya media di artikelnya Mas Sunar gitu, Mas. Nanti cara nyarinya gimana tuh? Udah itu aja. Makasih, Mas. Makasih, Prof. Ya. Unsur media ya. Jawab dulu ya, Prof dan teman-teman. Jadi pertama tadi pertanyaan dari Pak Mario Lisman ya, di Insya Allah nih Pak Mariman dulu ketemu di perpus ya, saya ingat nyetor tesis waktu itu. Jadi mungkin kalau saya menjawab pertanyaan Pak Mariman ini akan sangat panjang ya, tapi saya akan berangkat dulu dari tadi yang pertama adalah bahwa gagasan mungkin gini, di dalam tingkat akademik sendiri atau tingkat pemikir Islam sendiri itu kan, kalau kita membaca di literatur itu ya, pandangan yang menyatakan Islam dan negara itu memang tidak pernah final itu. Saya mengatakan tadi kan terbagi menjadi tiga tipologi. Yang pertama adalah tadi liberalis ya, yang sekarang sering dialamatkan pada teman-teman yang berhaluan NU misalnya gitu ya. Kemudian yang substansif misalnya yang dia memang sangat kekeh bahwa negara itu Islam gitu kan. Dan ini sangat panjang kalau kita mau lagi sejarah misalnya di awal-awal kemerdekaan dengan misalnya ada Kartosuwiryo dan sebagainya, kemudian ada Karni Jakar, kemudian ada Pak Nasir, tapi pada akhirnya dia lebih mengikuti gagasan demokrasi sebagainya. Nah, kemudian mengerucut pada kondisi sekarang, kenapa misalnya PKS itu tidak menang, bukan? Secara luaran pertama adalah partai ini memang tadi saya mengatakan dia basisnya adalah intelektual, suaranya itu aja itu kan. Misalnya kemarin di dalam pemilu 29 kan ditulis di situ, saya tulis di makalah, banyak prediksi yang mengatakan PKS tidak akan masuk parlemen, tapi ternyata soalnya 9% kan. Ini yang memang pada akar rumput di masyarakat bawah dia tidak terlalu memiliki tidak memiliki suara yang signifikan, tapi di dalam gagasan intelektual anak muda dia lumayan tinggi tuh kan. Faktornya apa? Pertama adalah mungkin faktor sosiokulturalnya. Pertama adalah mungkin menggunakan politik identitas ya. Masyarakat kita lebih banyak masyarakat Muslim abangan ya. Di Jawa itu kan abangan. Siapa menguasai Jawa, dialah yang menguasai peta politik. Nah, makanya di Jawa itu menjadi sumber. Nah, mereka adalah rata-rata yang pemilih yang kalau saya mengatakan tidak kelas menengah, rata-rata ke bawah itu bahkan dia nggak milih partai Islam. Milihnya adalah PDI, Golkar tuh kan. Nah, mungkin juga ini perlu survei ya.
Nah ini juga penyebab dari eksternal ya Pak Marlisman. Jadi sangat sulit untuk masuk di dalam misalnya mau menang gitu kan. Yang bahkan kalau kita mau berkaca di dalam sejarah juga kan Masyumi nggak pernah menang juga, hanya nomor 2 masalah kan. Nah, ini yang jadi masalah itu kan. Di sisi lain tadi saya mengatakan bahwa partai Islam ternyata terpecah itu kan, suaranya menjadi berapa bagian. Jadi umat Islam yang sangat banyak ini dibagi menjadi beberapa faktor pemilih tadi, ada ke PKS, ya, ada ke NU tuh kan, dan yang terpenting adalah NU. Kenapa? Karena garis politik identitas tadi. Ya kalau saya NU nyanyinya PKB, kalau PKB P3. Ini susah untuk susah dihilangkan sepertinya. Ya kayak gitu. Jadi apalagi masyarakat bawah yang yang pendidikannya mungkin tingkat SMA itu kan dia sangat identitas. Mungkin kalau sudah intelektual tadi santri global berpikir kritis, dia tidak berpikir lagi apakah NU apa enggak, itu kan bisa jadi di NU tapi milih PKS, atau sebaliknya di NU nanti milih Muhammadiyah kayak gitu. Nah itu mungkin yang menjadikan partai ini sangat sulit ya, dan secara umum Pak Marwisa, masalah umum partai Islam sepertinya akan sangat sulit untuk menaik kontestasi. Apa sebabnya yang lain? Ya ada kepentingan kekuasaan juga di sana itu kan. Saya tidak menuduh sesuatu tapi ada sesuatu yang perlu diteliti ulang. Kenapa pada akhirnya partai Islam itu terpecah-pecah. Bahkan sekarang Pak Amin Rais mendirikan Partai Umat, masalah kan? Ini yang menjadi masalah kayak gitu. PAN juga pada akhirnya kan pecah juga. Ya kalau PKS ya harus diakui secara teman-teman, secara kepartaian ada, tapi masih solid ketimbang partai yang lain gitu, kadernya masih lumayan. Nah kita lihat nanti ke depan apakah di sana 2004 akan hilang, saya nggak tahu, tapi intinya kalau kader-kader itu taruhlah hilang 2%, jadi masih 7% gitu loh. Nah ini yang menjadi masalah. Tapi secara umum memang pertama gagasan menyatukan Islam negara itu bukan kata mudah. Kedua, di dalam tubuh Partai Umat Islam di Indonesia ada terjadi perpecahan. Yang ketiga adalah bahwa perilaku pemilih Muslim di Indonesia itu adalah Islam yes, partai Islam no. Nah itu mungkin gagasan Cak Nun ya. Jadi Islam dong, tapi partai Islam tar dulu kayak gitu. Nah itu mungkin menjawab pertanyaan Pak Marwilisman ya. Kemudian Mbak Nur ya, tadi di makalah hanya saya tuliskan sedikit ya media sosial, tapi nggak terlalu banyak ya. Memang kalau saya melihat sepertinya di opini publik media itu dia tidak terlalu bagus itu kan. Bahkan di situ ada yang saya tulis juga penelitian S2 oleh Fahmi Siregar, Azari Siregar ya, meneliti tentang bagaimana media mencitra. Dia memang gagal di 2014 itu, dia membangun citra publik itu gagal. Dia nggak memiliki media itu kan. Kadang-kadang YouTube aja nggak ada kan, nggak seperti itu. Maka kalau saya boleh mengatakan opini media di dalam tubuh kami, kemudian di dalam tubuh PKS tidak terlalu kelihatan gitu. Mungkin dia belum memiliki struktur ke arah sana gitu kan. Berbeda dengan misalnya partai lain kan, misalnya Pak Ganjar tuh kan, YouTube-nya udah kayak apa kan, udah banyak banget tuh kan viewernya tuh kan. Nah mungkin itu yang pada akhirnya tadi saya jelaskan Mbak Nur ya kan, memang kalau saya melihat dia tidak terlalu main publik di media massa itu kan. Ya, bahkan kalau saya mengatakan dia tidak memiliki media massa secara nasional tuh kan ya. Beda dengan yang lain. Kalau Salafi punya misalnya ada Roja, ada apalagi gitu banget kan. Dan YouTube-nya juga banyak kan Salafi. Kemudian HTI misalnya dengan Instagramnya Felix Show kan juga banyak gitu kan. Apalagi misalnya dengan NU juga YouTube-nya banyak, ada NU TV dan sebagainya. Tapi kalau PKS dengan kami sepertinya ya, kalau di ruang-ruang publik media itu dia belum terlalu bagus itu, bahkan cenderungnya adalah redup gitu. Itu mungkin menjawab pertanyaan dari Mbak Nur. Terima kasih. Sedikit Prof. Dari saya Prof. Ya silakan, dari siapa? Saya Mas. Sorry, yuk monggo, Odol. Ya. Sedikit nambahin sih sebenarnya buat dari Mario ya. Di sini saya coba memberikan gagasan juga, koreksi saya kalau salah. Jadi pertanyaan Pak Mario sebenarnya adalah mempertanyakan kenapa sih di PKS itu tidak pernah memenangkan kontestasi politik di Indonesia, seperti itu ya Mas ya. Jadi kalau saya lihat di dalam dalam mengolahkan opini publik itu, salah satu yang mempengaruhi itu adalah
budaya politik. Benar nggak ya, Mas? Koreksi saya kalau salah. Jadi salah satu yang perlu di info itu adalah budaya politik. Nah, jadi seharusnya ada persamaan persepsi antara penguasa dan rakyat seperti itu. Nah, dalam hal ini saya mengoreksi pertanyaan dari Pak Mario, tidak semua PKS itu ya. Kalau kita melihat ke Sumatera Barat ya, di provinsi di mana saya tinggal, itu PKS mulai dari didirikan sampai sekarang sudah sekitar 2 dekade ini, sudah mau 2 dekade. Dia selalu memenangkan kontestasi politik. Nah, jadi gubernur itu di Sumatera Barat rata-rata latar belakangnya adalah PKS seperti itu. Jadi saya memandang benar apa yang dikatakan Danimo ini halaman 36 bukunya, dia mengatakan bahwasanya adanya budaya politik mempengaruhi terhadap publik seperti itu. Jadi, persamaan persepsi antara penguasa dan masyarakat tempat atau halayak ya, itu sangat mempengaruhi ya, budaya politik. Kenapa bisa PKS itu selalu menang di Sumatera Barat? Karena barangkali ya itu tadi. Jadi adanya persamaan persepsi budaya politiknya yang antara PKS yang mengatas atau mengusung sebagai partai dakwah dengan barangkali reformis ya Mas Sunaryanto ya, salah satu ideologi dari PKS itu sendiri, yang itu sangat selaras dengan kondisi masyarakat Minangkabau yang di mana kepolitikannya mereka itu terlembagakan seperti itu, dilembagakan dalam adat basandi syarak basandi kitabullah. Jadi bahkan sampai yang asli, partai yang asli, ideologi yang asli di Minangkabau seperti Persatuan Tarbiyah Islamiyah itu tersingkirkan dengan adanya PKS ini seperti itu. Jadi saya menganggap bahwasanya benar yang dikatakan Danimo ini, jadi adanya persamaan persepsi budaya politik itu sendiri yang menjadi faktor yang sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan daripada satu opini publik seperti itu. Mungkin itu saja Mas Sunaryanto. Terima kasih. Ya, saya menambahkan juga ya tadi pertanyaan Pak Mario Lisman, dan mungkin menambahkan juga dari meneruskan tadi gagasan dari Mas Rasur. Jadi tadi ini hubungannya dengan santri tadi ya, ada abangan, ada priayi gitu kan. Mungkin kalau menggunakan terminologi tadi itu di Sumatera Barat dia lebih kepada santri gitu kan. Jadi gagasan-gagasan dia memang lebih pada politik Islam gitu kan. Nah, pendukung-pendukung partai yang nasionalis, ada PDIP gitu kan, ada beberapa itu memang dia lebih banyak adalah abangan gitu kan. Mungkin secara bahasa yang agak konotatif Islam KTP itu kan, ini seperti itu, dan inilah mendominasi gitu kan, mendominasi dalam suara konstituen di Indonesia itu kan. Nah, makanya kenapa pada akhirnya di Jawa itu harus dimenangkan dulu kalau dalam bahasa saya itu kan. Kalau udah Jawa dan menang ya nanti yang lain gampang. Dan mungkin budaya politik di Sumatera Barat itu memang dia santri tadi ya. Saya mengatakan saya orang Jawa tuh kan. Ini mungkin pengalaman ya teman-teman, bukan secara akademis ya. Di Sumatera itu dia memang lebih ke santri, bukan abangan tuh kan. Walaupun kalau saya mengatakan NU juga, tapi berbeda dengan di Jawa. Kalau Jawa benar-benar KTP abangan, dan kalau saya mengatakan suara-suara itu adalah lebih ke nasionalis. PDI itu sampai sekarang menang di tempat saya di Jogja, Gunung Kidul itu luar biasa itu kan. Di Sumatera dia lebih ke santri, walaupun mungkin Sumatera yang mana berbeda. Sumatera Barat berbeda dengan tempat saya di Palembang, Palembang santri, tapi dia pakai NU, NU luar biasa. Dan kemarin juga dia tidak memenangkan kontestasi PKS, dia lebih kepada NU dan PKB kayak gitu. Nah, mungkin itu juga pada akhirnya dipengaruhi oleh faktor budaya politik tadi, atau tadi gagasan santri tadi yang pada akhirnya menyebabkan mereka memilih ya. Kalau yang Islam abangan ya pasti mereka nanti ke arah nasionalis tadi gitu kan. Kemudian yang santri inilah yang menggunakan contoh di Sumatera Barat tadi yang pada akhirnya memilih Islam. Ya seperti itu. Termasuk Jakarta. Jakarta kenapa misalnya PKS bisa mendominasi gitu kan? Karena di sini lebih banyak adalah santri, intelektual tuh kan. Kalau saya mengatakan garis politik identitasnya atau ideologinya tadi dia bukan abangan, tapi dia lebih berpikir kepada sesuatu yang lebih global tadi seperti itu. Nah, mungkin itu menjawab pertanyaan tadi Pak Marisman, kemudian meneruskan dari pandangan Mas tadi Basori tadi. Terima kasih. Yang lain monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Saya Prof mau ikut subang pikiran.
Hilmi. Silakan Mas, silakan Mas. Oke. Pertama saya mohon maaf terlambat bergabung karena baru bisa koneksi dengan teman-teman sekalian. Pertama soal cerita sedikit nih, sharing-sharing cerita saja. Lutfi Hasan itu kakak kelas saya 2 tahun dan dia guru karate saya. Di Gontor itu, Prof. Ya. Saya kelas 3 SMP, dia kelas 2 SMA. Kalau Hidayatul Wahid itu saya kelas 3 SMP, sama Hidayat saya kelas 3 SMP, Hidayat kelas 2 SMA waktu kami di Gontor. Tapi karena Gontor itu 6 tahun, jadi namanya saya kelas 3, dia kelas 5 gitu loh, Prof. Tapi ya teman-teman juga lah gitu. Nah, cerita sedikit tentang partai. Partai Keadilan itu jangan lupa ada 2, satu kelompok PK, yang satu lagi kelompok PS. Jadi antara kelompok keadilan dengan kelompok sejahtera itu 2 kubu yang sengit sebetulnya di dalam itu friksinya sejak awal. Kan awalnya Partai Keadilan, lalu kan tidak memenuhi parliament threshold, lalu mereka bikin lagi namanya Partai Keadilan Sejahtera. Masuklah unsur-unsur baru, kira-kira begitulah, Prof. Yang kedua, jangan lupa, mau namanya PKS, mau namanya PDI Perjuangan, mau namanya P3, mau namanya Golkar, selagi partai, selagi berpolitik, politik itu kan bahasanya siasat. Orang bersiasat tuh di mana-mana udahlah. Kalau ibarat pendulum tuh lebih banyak ke kirinya ketimbang yang kanan. Iya, saya kalau tadi siapa kawan kita jadi caleg, saya juga jadi caleg, ya kan? Bedanya saya dari caleg dari Partai Nasionalis. Tahu persis lah saya di dalam partai itu, karena saya menjadi caleg itu memang sekaligus riset kayak apa sih sebenarnya partai itu. Itu dari mulai gontok-gontokan, dari mulai benci-bencian sampai ilmu hitam itu ada di Iya, suara Pak Helmi putus-putus ya karena di jalan ya. Saya ngalamin Prof ini kena menjadi kayak gitu-gituan lah gitu kira-kira. Dan sejak itu saya kapok cukup sebagai PAD kawan-kawan. Biarpun namanya Partai Keadilan Sejahtera, namanya partai itu pertama gontok-gontokan di dalam. Suara Pak Helmi hilang. Atau pakai HP aja Pak Helmi? Apakah sudah terdengar? Oh ya? Putus-putus Pak Helmi. Ya, kalau gitu putus. Ya. Iya. Saya off, ganti yang lain saja, ganti yang lain. Ini sudah terdengar. Ganti yang lain. Iya. Oke, ganti yang lain. Oke. Baik. Jadi poinnya sudah kita dapat dari Pak Helmi tentang bahwa partai itu memang selalu ada semacam persaingan, selalu ada kontestasi dimanapun. Karena Pak Helmi ini sebenarnya orang yang cukup lama di Partai PDI. Bahkan terakhir tahu saya itu dia di Baitul Musliminnya, bagian keagamaan di PDI-nya. Nah ini yang saya tahu tentang Pak Helmi ya. Tapi ya nggak tahu nih bagaimana statement ini bisa mendapat pembenaran ini Pak Naryanto. Jadi politik itu kotor ini mendapat pembenaran kalau begitu bagaimana ini? Silakan Pak Naryanto. Ya baik, terima kasih ya. Saya akan mencoba menjawab dari gagasan Pak Helmi tadi. Tentu setiap orang juga memiliki pandangan yang berbeda ya. Kalau saya mungkin berangkat dari ini dulu, dari semacam sistem negara kita seperti apa tuh kan. Kenapa pada akhirnya politik menjadi sebuah rebutan tuh kan. Itu dulu gagasan-gagasan yang saya kira juga subjektif ya, teman-teman nanti bisa menambahkan tuh kan. Jadi politik kita terlalu mahal ya Bu. Presiden seperti apa itu kan mau jadi, kita nggak tahu kalau partai umum ya. Mungkin kalau si Pak Manan juga tahu, mungkin apakah PDI apa saya nggak tahu. Nah itu perlu dijelaskan juga biar ada semacam pembeda tuh kan. Memang struktur politik kita itu kan mahal tuh kan. Bahkan isu kemarin tuh kalau nggak salah sih, ini isu fenomena teman-teman ya, hanya asumsi saja.
Pak Sandiaga Uno itu jadi ketika nyalon itu udah habis 1 triliun bukan Pak. Informasi seperti itu sih. Tapi ya itu juga biasanya seperti itu karena memang mahal kan politik itu. Kemudian yang kedua, kasus saja di kampung saya itu jadi lurah aja harus pakai sekitar 100 juta. Itu baru lurah, belum nanti jadi bupati tuh kan. Saya pulang kampung tuh kan, nanya ke bapak tuh kan, kemarin di pilkada tuh kan, Pak yang menang siapa ntar? Nah itu yang menang Pak ini. Lah kenapa? Itu udah bayar pakai itu bikin jalan tuh kan 20 juta. Nah itu ini jadi belum pemilu hasilnya sudah ada ya? Udah ada tuh kan. Jadi sebenarnya kan gagasan mengenai demokrasi yang jurdil ya dalam bahasa jurdil adil luber langsung itu gagasan yang menurut saya sih tidak dipraktek di dalam lapangan sih tidak bisa dipraktekkan karena memang politik kita sangat mahal tuh kan. Itu yang mungkin menjadi masalah tuh kan. Sampai kapan kita nggak tahu, tapi intinya politik kita mahal tuh kan. Kemudian kan kalau nggak salah informasi ini kan saya juga belum tahu tuh kan. Sekali lagi mungkin Pak Helmi dan Pak Abdul Manan lebih tahu karena beliau pernah jadi caleg gitu kan. Katanya sih kalau dia jadi menang di menteri atau apa tuh atau DPR dia harus nyetor ke partai. Itu kan pada akhirnya kan jadi ya mereka memanfaatkan sebuah kekuasaan ke sana. Kemudian yang kedua adalah politik itu kan sistem untuk mengatur negara. Kalau dalam negara sendiri ya tergantung orangnya itu kan. Ibarat sebuah pisau, kalau pisau itu yang menggunakan orang baik, ya dia akan baik juga untuk kebaikan. Kalau pisau itu yang menggunakan orang jahat untuk nusuk, merampok, itulah politik. Jadi seperti tadi jelaskan di awal, gagasan politik dalam Islam itu ada tuh kan. Terminologi politik itu pasti ada. Kalau kita menggunakan terminologi ke sana bahwa politik adalah seni mengatur kekuasaan. Bahkan kalau kita kembali zaman Khalifah Umar, itu kan dia mengatakan, mohon maaf Umar atau Abu Bakar masalah. Jadi ketika dia diangkat pemimpin, dia mengatakan saya adalah orang yang bukan yang terbaik di antara kalian. Kalau kalian merasa salah, maka lakukan dengan pedang. Gitu. Nah itu kan bagian politik. Jadi intinya sih kalau dari gagasan politik sendiri hanya sebagai seni mengatur negara, tergantung siapa yang menggunakan itu kayak gitu. Kemudian kenapa orang pada akhirnya menjadi politikus busuk? Yaitu tadi faktor interaksi tadi ya, transaksi tadi. Jadi ada faktor-faktor yang dia mungkin secara lingkungan membuat dia seperti itu. Ya bahkan saya pernah ada seorang teman itu kan, bukan teman sih, mungkin kalau saya mengatakan saya sudah kenal dengan dia, ada di DPR dia mengatakan kalau nggak kuat jangan, dan bahkan di sana katanya dikasih perempuan lah, dikasih duit lah. Jadi memang kalau saya mengatakan kenikmatan dunia ada itu kan. Nah, seperti itu lingkungan tadi yang mempengaruhi itu kan. Tapi kembali ke dalam terminologi awal, politik kayak suatu gagasan ya. Maka di dalam setiap kehidupan itu ya gunakan politik untuk kebaikan seperti itu. Kita jadi lurah itu berpolitik. Kita jadi menteri itu berpolitik. Ya. Bahkan menjadi ketua RW pun politik. Tergantung kita, kalau kita jadi RW korupsi ya itulah politik, berarti tidak baik. Nah, itu mungkin menjawab gagasan, menyambung gagasan dari Pak Helmi tadi. Terima kasih. Ya, teman-teman sudah agak banyak ini masukan-masukan yang untuk penyempurnaan. Ada lagi yang lain, teman-teman? Boleh, Prof. Iya, siapa? Suma Wijaya ya? Iya, Prof. Terima kasih. Pak Sunaryanto, nih alhamdulillah ini bisa jadi uswatun hasanah di awal nih. Karena saya lihat makalah Pak Sunaryanto ini luar biasa. Rujukannya banyak sekali, bahkan ada wawancara juga ya di akhir itu referensinya. Saya yang baru bergabung di mata kuliahnya Prof. Andi ini bisa menjadi contoh yang baik buat kita nih. Terkait dengan isi dari paper ini, saya tergelitik dengan mungkin tadi sudah sempat ditanyakan disinggung oleh Mas Rivaldi ya terkait global santri gitu. Saya kok mempunyai kesan gitu, terutama PKS ya, dalam hal ini PKS itu suka memproduksi terminologi. Contoh misalkan dulu sehingga saya masih kecil itu kata salaf itu merujuk kepada pesantren tradisional, terutama di Jawa gitu. Saat ini salaf itu sudah bersaing maknanya dengan dari salafi gitu, dari para teman-teman di PKS dan lainnya, sehingga perlu penekanan
ada tambahan istilah salafiyah kalau untuk merujuk pesantren tradisional, dan salafi ada untuk merujuk teman-teman di PKS. Pun begitu dengan terminologi santri. Nah, terminologi santri yang saya pahami ya sampai saat ini, dan saya baru tahu juga ada istilah global santri yang Pak Sunaryan ini terima kasih jadi membuka wawasan juga, itu merujuk kepada para santri di pesantren yang notabene NU Muhammadiyah gitu. Nah, ini diperkenalkan oleh dari kalangan kami atau PKS, itu istilah global santri. Nah, dalam memproduksi terminologi ini, sebetulnya apakah memang ingin mencari term yang sudah mapan yang ada di Indonesia ini, agar keberadaan kami atau PKS ini lebih membumi di kalangan masyarakat di Indonesia khususnya. Karena kan kita tahu juga NU Muhammadiyah itu sudah lama ada gitu ya. Apakah ini strategi untuk menarik massa dari kami atau PKS dalam hal ini dalam menggunakan term yang mirip sekali dengan yang sudah ada sebelumnya. Terus saya juga ingin bertanya terkait dengan bingkai konseptual di halaman 7. Kan teori komunikasi kan kemarin Prof. Anies menjelaskan ada yang SMCR, terus MCRE, dan di akhir itu ada active reception gitu ya. Jadi artinya penerima itu bisa mengkonstruksi makna itu sendiri. Nah, ini apakah Pak Sunaryanto ini memakai teori itu juga dalam paper ini gitu ya? Karena kan menarik misalkan apa namanya orang yang masyarakat di sekitar kita itu bagaimana cara mengkonstruksi produksi atau komunikasi politik dari para teman-teman di kami maupun di PKS. Sekaligus juga Pak Sunaryanto, kalau boleh buka dapur dari paper ini, sebetulnya ini mini disertasinya Pak Sunaryanto atau gimana kok? Lengkap gitu ya. Saya sendiri kayaknya belum tentu bisa membuat sebanyak ini gitu dalam waktu dekat gitu. Kebetulan saya kan tiga kali lagi nanti presentasi saya giliran saya ini. Iya. Gitu. Mungkin bisa berbagi ke kita. Terima kasih Pak Sunaryanto. Baik, terima kasih Mas Ya, Sumawijaya ya. ada lagi? Ada lagi. Apa saya jawab dulu Prof ya? Saya jawab dulu ya Prof ya. Nanti yang lain bertanya ya. Oh iya, silakan. Mungkin yang terakhir dulu yang Mas Sumawijaya tanya. Jadi itu bukan dari disertasi Mas, karena saya alhamdulillah sudah daftar seminar, tinggal nunggu saja. Cuma beberapa tema sih memang agak-agak mirip ya, misalnya tema tentang post-islamisme, gitu kan, tentang identitas politik Islam. Tapi kalau tadi saya mengenai namanya Islam populer, saya lebih melihat gerakan dakwah mahasiswa ini ya, yang politik ini dia sekarang bergeser ke arah media sosial. Tadi mungkin menggunakan pertanyaan Mbak Nur, dia sekarang menggunakan film-film. Jadi fokus saya itu meneliti FM Studio, film di teman-teman di YouTube tuh melihat ada namanya Filmmaker Muslim Studio. Di sana ada beberapa film-film Islami yang lumayan digali anak muda, dan dia ternyata tadi identitasnya adalah hibrid namanya. Dia adalah yang mendirikan adalah NU misalnya, punya Ustadz Yusuf Mansur, tapi itu yang pemainnya rata-rata anak-anak tarbiyah tadi, bahkan mungkin ada yang ada salafi kayak gitu. Nah itu dari saya, tapi ini memang beda kebetulan saya memang suka baca, mungkin ya suka baca dan sebagainya, suka melihat tulisan yang agak sifat politik. Nah jadilah makalah itu. Tapi tetap tadi Mas Sumawijaya tadi masih sangat subjektif, karena memang secara referensi itu belum merujuk pada yang utama. Bahkan tadi saya menjelaskan rujukan itu belum banyak yang teliti, kan. Misalnya jurnal adanya itu aja itu tentang kami, kan. Masih terbatas, sangat-sangat terbatas, belum bisa dijadikan referensi. Kalau PKS mungkin ada di dalam jurnal bahasa Inggris, itu pun sepertinya nggak terlalu banyak, itu penelitian lama. Ya, yang terbaru ini sepertinya ya, kalau kita melihat penelitian UIN itu dominasinya ke salafi yang teliti, malahan bukan ke sana. Kalau dalam bacaan saya itu kan dia lebih banyak meneliti salafi, misalnya
Prof. Andi juga sama, dia tentang Salafi itu teliti, kemudian tentang NU juga, tapi penelitian tentang gerakan kami dan PKS ini masih sangat jarang ya. Jadi tadi bukan dari presentasi karena saya sudah masuk, tinggal menunggu untuk seminar saja. Kemudian terminologi santri ya, pertama tadi saya sebenarnya mereka sendiri tidak terlalu memahami tadi, mungkin ya kalau ditanyakan ya, cuma ini adalah gagasan akademis. Kan saya melihat fenomena ya, ada santri PKS, kemudian saya mencari sebuah literatur itu kan, kalau di dalam akademik itu kan apa yang cocok fenomenanya, oh ternyata dia disebut sebagai global santri. Dan tadi Dion Mahmudi pun dia membagi dua, new santri itu secara umum saja itu kan, misalnya kalau Mas Mawijaya itu kan di awal adalah NU, kemudian di lingkungan akademik, kuliah, kemudian berpikir secara global, itu sebagai santri. Jadi dia mungkin evolusi dari tadi itu dalam gagasan yaitu adalah santri secara NU, tapi secara ketika dia udah lulus dari NU, dari pesantren NU, kemudian dia berpolitik dan sebagainya, dia disebut sebagai santri. Tapi global santri itu di gagasan Dion Mahmudi itu disematkan pada PKS tadi gitu loh. Jadi kalau yang ini memang bukan PKS yang membuat. Nah, yang membuat PKS mengeluarkan terminologi itu adalah satu, yaitu post Islamisme santri. Nah, ketika kemarin pemilu 2019 itu dinobatkan disematkan kepada si Pak Sandi. Nah, seperti itu menjawab pertanyaan Mas Mawijaya tadi. Apalagi tadi ya? Hanya itu kali Mas ya? Ada lagi nggak tadi? Kemudian tadi kalau nggak salah bingkai ya, bingkai konseptual ya. Jadi ya tadi saya menggunakan itu teman-teman ya Mas ya. Jadi kan di awal itu cocok sekali dengan teori yang saya baca di buku komunikasi politik, cocok dengan teori pertama adalah aksi diri, interaksi dan transaksi. Itu cocok dengan teori yang 3 atau 4 tadi saya lupa. Jadi setiap orang itu menerima pesan sebagainya, itu kan dia berinteraksi dengan lingkungan masing-masing. Dengan misalnya kalau saya berinteraksi dengan teman-teman dari kenal ada kami, ada orang-orang PKS, kemudian di sana adalah mengaruhi, tapi saya tetap memiliki hak untuk membuat interpretasi. Jadi keputusan pemaknaan itu adalah tergantung dari pribadi masing-masing. Nah itu mungkin kalau kita menggunakan teori komunikasi tadi seperti itu. Itu mungkin menjawab pertanyaan Mas Mawijaya. Terima kasih. Oke, teman-teman, cukup. Sekarang udah jam 3 kurang sedikit ini. Gimana? Masih ada? Kalau tidak ada, ya kita cukupkan. Baik, Prof. Baik, teman-teman, saya kira ini akhir pertemuan untuk sesi ini. Cuman saya mengingatkan untuk minggu depan harus siap-siap, gitu ya. Nah, catatan saya tentang Pak Naryanto ini itu ada 3. Pertama tadi saya sudah singgung di awal, penting juga membuatkan tesis dari riset ini. Karena itulah ciri khas sebuah riset. Jadi apa yang bisa dijadikan satu statement, itu satu ya. Yang kedua mungkin perlu dipertegas dalam konteks ya Pak Andi singgung kemarin, itu adalah dimensi das Sein dan das Sollen. Nah itu, nah sehingga ketika sebenarnya kalau di riset itu masuk di introduction-nya ya, jadi aspek yang seharusnya dan realitasnya. Jadi kesenjangan itulah yang ingin saudara teliti misalnya kan. Nah, walaupun sebenarnya kalau secara umum sudah ada, tapi dalam bentuk statementnya kayaknya belum kelihatan, gitu ya. Ini 2. Nah, kemudian ketiga aspek dinamika dari perjalanan global santri ini. Jadi beberapa konsep yang ditampilkan di sini, ada new santri, ada global santri gitu kan. Nah, tentu ini semua adalah proses dari dinamika sosial. Jadi bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya begitu kan, dalam konteks konsepnya berlingkungan, maka muncullah istilah-istilah ini, konsep-konsep ini. Nah, konsep ini muncul itulah bukanlah dalam dua hampa, melainkan hasil interaksi dengan lingkungan dan dunia
sosial lainnya. Nah itu sekedar catatan dari saya berkaitan dengan ini, tapi sekedar apresiasi. Saya kira struktur yang dicanangkan oleh Prof. Andi kayaknya sudah mulai masuk dalam Pak Yanto ini. Di awal saya sudah katakan tadi, ini hampir duplikatnya Prof. Andi betul gitu kan. Jadi ada semacam linearitas. Jadi logika berpikirnya runtut sesuai dengan konsep dan teori gitu. Itu maksud saya. Jadi mulai personal konstruksi, kemudian interaksi itu konstruksi sosial, kemudian komunikasi konstruksi itu ya komunikasi politiknya. Nah, jadi ini linear gitu ya. Jadi ini apresiasi saya dalam penyajian pertama ini. Nah, tentu kita harapkan teman-teman lain yang mengikuti juga bisa seperti ini begitu, sehingga kita agak mudah membacanya. Kita agak mudah mengikutinya. Oh ya, saran sedikit ya bagi teman-teman lain juga, bagi Pak Nayanto, bagusnya ya, ini berapa konsep-konsep ini dan teori ini dan temuannya itu dibuat semacam bagan. Ya, bagan-bagan alur pemikiran. Kalau di S1 kita menyebutnya itu konsep pemikiran lah. Atau kerangka pemikiran ya, kerangka pemikiran. Nah, itu bagan itu enak sekali kita membacanya. Konsepnya Prof ya, betul Prof ya. Ya. Kalau kita punya itu mudah sekali kita membaca, walaupun itu sebenarnya agak eksak sedikit ya. Jadi orang-orang dari variabelnya eksak, Prof. Ya, betul. Itu enak sekali membuat itu. Kita di ilmu sosial biasanya agak kurang, tapi juga sering dipakai itu sebetulnya. Ya, saya kira inilah catatan saya, dan saya mengapresiasi teman-teman semua, termasuk Pak Yanto dan teman-teman yang hadir dan telah memberikan kontribusi pemikiran dalam pertemuan ini. Nah, selanjutnya untuk yang minggu depan siap-siap begitu kan, modelnya kira-kira begini, tapi ini harus dipertajam terus menurut saya. Berapa konsep dari Pak Yanto ini harus terus dipertajam sesuai dengan struktur yang diminta oleh Prof. Andi. Gitu ya. Dan mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih. Selamat Mas Sunar. Terima kasih Mas Sunaryanto. Ya. Terima kasih Bro, teman-teman.